Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masih dalam hadis yang ke-14, as-sa'yu fil khairi bainan nas. Bersemangat di dalam memberikan kebaikan untuk manusia. Yang mana Nabi SAW apabila ada yang meminta ya, atau meminta hajat, maka beliau bersabda isfa'u fal tu'jaru. Kita memberikan syafaat, kita membantu, maka akan mendapatkan pahala. Maka dalam hadis ini wa fihi minal fawaidi. Di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Yang pertama adalah as-sa'yu fi kulli ma yuzilul ya'sa. Jadi bersemangat di dalam segala hal yang menghilangkan keputusasaan. As-sa'yu fi kulli ma yuzilul ya'sa. Jadi apa? Semangat di dalam segala hal yang bisa menghilangkan keputusasaan. Karena adanya syafaat itu kan apa? Memberikan harapan. Fa inna talaba was-sa'ya, karena adanya at-talab, adanya permintaan, was-sa'ya, dan adanya semangat, unwanun 'alar raja'i, maka ini adalah pertanda atas harapan, wat toma, ya yang benar bacanya tadi benar ya, toma, wat toma'i fi husulil muradi, dan apa? Dan ketamakan, tapi ini tamak yang baik, jadi harapan yang kuat gitu ya, fi husulil murad, di dalam memperoleh apa yang diinginkan. Ya. Fa inna talaba was-sa'ya unwanun 'ala raja wa qama'i fi husulil murad. Jadi adanya permintaan, adanya semangat, itu adalah apa? Tanda adanya harapan, dan juga sangat menginginkan di dalam memperoleh apa yang diinginkan. Wadidduhu bididdihi, dan sebaliknya. Itu aja ya. Wadidduhu bididdihi, yang sudah kita terjemahkan apa? Dan sebaliknya. Wa fil hadisi dalilun ala targhibi fi tawjihin nas ila fi'lil khairi. Dalam hadis ini juga terdapat dalil ala targhibi, untuk memotivasi, mendorong, fi tawjihin nas, motivasi untuk mengarahkan manusia ila fi'lil khair, mengarahkan kepada ya untuk apa? Melakukan kebaikan. Jadi hadis ini terdapat dalil atas motivasi dalam apa? Mengarahkan manusia kepada perbuatan baik. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu'i indahu qabul. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu' indahu qabul. Nah, qabul ini apa i'rabnya? Mas, coba qabul ini i'rabnya apa ini? Mas Taqiyuddin. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu' indahu qabul.
Udah ketemu Mas Tariuddin? Belum. Dibantu mungkin Mas Rizya di baris tuh. Kenapa Rofa? Khobar ana. Rofa karena khobar ana. Sahih Mas Ihsan? Kenapa? Fa'il dari? Iya, sahih. Barakallahu fiik. Jadi qabul ini apa? Fa'il dari yajibu. La yajibu tidak wajib apa? Tidak wajib menerimanya. Tidak wajib kan? Tidak wajib apa? Tidak wajib menerima. Berarti khobar ana mana Mas Rizky? Jadi khobar ananya mana? Syafa'a kan isim ana. Iya, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Jumlah fi'liyah la yajibu. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu'i indahu qabuluha. Jadi apa? Wa anna syafa'ata, bahwasanya syafaat itu la yajibu 'alal masyfu'i indahu, tidak wajib atas yang disyafaati. Tidak wajib apa? Jadi alal masyfu'i indahu, tidak wajib bagi yang syafaat tersebut diarahkan kepadanya, tidak wajib apa? Menerimanya. Jadi contohnya ketika kita masuk apa? Kita minta syafaat yang mau masuk ke perusahaan. Kita mau masuk ke perusahaan, kita minta syafaat kepada si A. Akhirnya si A menemui siapa? Menemui bagian personalia. Menemui apa? Personalia. Nah, maka di sini mana yang la yajibu 'alal masyfu'i indahu qabuluha. Masyfu' indahu ini siapa? Masyfu' indahu ini adalah bos personalia tadi. Kan gitu. Jadi kita minta tolong kepada si A agar apa? Kita minta syafaat gitu ya, syafaat agar diterima bekerja di perusahaan. Maka bos personalia tersebut tidak wajib apa? Tidak wajib menerima syafaat tersebut. Illa ayyashfa'a fi isalil huquqil wajibah. Kecuali jika syafi', betul, jika yang memberi syafaat tersebut apa? Dalam rangka memberikan hak-hak yang wajib. Kalau dalam rangka memberikan hak-hak yang wajib, ya wajib diterima syafaat tersebut. Begitu. Contohnya apa? Sama. Kita minta syafaat kepada si A, ya, agar disampaikan ke bos perusahaan agar apa? Agar menggaji, agar memberikan gaji karyawan yang ditunda mungkin 1 bulan. Maka wajib apa? Menerima syafaat tersebut. Gitu ya. Wajib apa? Menerima syafaat tersebut ya, karena kewajiban dari bos perusahaan tersebut, perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan. Fa innal haqqal wajiba, karena hak yang wajib, yajibu ada'uhu, wajib menunaikannya, wa isaluhu, dan memberikannya, ila mustahiqihi, kepada yang berhak menerimanya. Walau lam yushfa' fihi, meskipun tidak ada syafaat di dalamnya gitu ya. Alasannya kan gitu.
Jadi hak yang wajib itu ya wajib ditunaikan, wajib diberikan kepada haknya meskipun nggak ada yang berikan syafaat. Nah, seperti itu. Terlebih lagi ada yang ngasih syafaat. Wa yata'akkadu dzalika ma'a syafa'ah. Nah, ini lebih ditekankan, lebih kuat lagi ya kalau ada syafaat. Lebih tekan lagi, lebih kuat ketika ada syafaat. Ya, bagus ya, barakallahu fiik. Kemudian dilanjutkan dilanjutkan bacanya Mas Rizky Adi Pangestu. Tafadhal. Rahmatu Nabi. Bagus, terus ya, ini dari fi'il apa ini? Fi'il madinya apa, Mas Rizky? Ini kan, ini fi'il madi atau mudhari'? Fi'il ada lam, pasti fi'il apa? Ya, bagus. Apa fi'il madinya? Ini fi'il mudhari' yang dia didahului huruf ta kan? Apa fi'il madinya? Ada ta, ada nun, ada lam. Itu ada nunnya loh. Apa fi'il madinya? Coba Bapak Bagianto. Apa? Mas Ihsan Rizkyadi. Loh ya. Bapak Prayudi. Apa fi'il madinya biar kita bisa membaca dengan benar. Mas Inca. Apa fi'il madinya? Bapak Tijoko. Apa? Nala. Mudhari'nya? Mudhari'nya apa? Hah? Nala? Iya, ya nalu. Berarti ini bacanya bagaimana? Berarti bacanya bagaimana? Lam? Iya, bagus. Lam tanal. Kan dalam apa sudah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Nala yanalu. Yanalu kalau mudzakkar. Kalau muannas tanalu. Tanalu. Ketemu lam tanal. Gitu ya. Ya. Dilanjutkan. Lam tanalha al-ammata. Lam tanalha al-ummatu illa ala yadi wa biwasat modihi wa ta'limihi wa irsyadihi kama annahu arsyadahu lidaf'i syururi wal aqrari al-'ammati wal khassati kulli muriqin wal
Apa itu? Falaqad. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Wa fihi aidan, fihi kembali ke mana ya ikhwah? Kembali ke Assalamualaikum. Kembali ke hadis. Ada wa fihi itu maksudnya apa? Wa fi hadzal hadis. Wa fi aidan, dalam hadis ini juga terdapat apa? Rahmah. Rahmah i'rabnya apa? Rafa. Kenapa rafa? Kenapa rafa ini Bapak Iwan? Apakah setuju kalau rahmah ini rafa? Mubtada, mana khabarnya? Ya, bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Wa fihi aidan rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalamnya juga apa? Terdapat rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa rahmatnya, betapa kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulil khairi li ummatihi bi kulli tariqin. Di dalam apa? Di dalam memperoleh kebaikan untuk umatnya dengan semua jalan. Di dalam hadis ini terdapat apa? Rahmat Nabi di dalam apa? Sallallahu alaihi wasallam, di dalam memberikan kebaikan untuk umatnya dengan berbagai cara. Berbagai cara. Wa hada fardun min alafi mu'allafatin. Dan ini adalah salah satu dari apa? Ribuan. Satu dari ribuan apa? Ribuan pendekatan ya. Tadullu, yang menunjukkan ala kamali rahmatihi wa ra'fatihi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan atas kesempurnaan rahmatnya, wa ra'fatihi, dan ra'fah kasih sayangnya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan dari isfa'u fal tujaru itu Masya Allah ya, dalam sekali. Isfa'u fal tujaru, ini mengandung rahmat dan belas kasih ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jami'al khairi, karena sesungguhnya seluruh kebaikan, wal manafi'il amati, dan manfaat-manfaat yang umum, wal khasati, dan juga manfaat-manfaat yang khusus, lam tanalhal ummatu, apa? Umat tidak memperolehnya, tidak meraihnya, illa ala yadihi, melainkan melalui tangan beliau, wa bi wasatatihi, wasatoh, perantara beliau, wasatotihi, wa ta'limihi, dan juga pengajaran beliau, wa irsyadihi, apa ya, wa petunjuk beliau, kama annahu, sebagaimana Rasulullah SAW bahwasanya beliau arsyadahum. Dhamirhum kembali ke mana? Al-ummah. Ya, al-ummah. Ummah ini mufrad, tapi maknanya
jamak. Karena jamak dari ummah adalah al-umam. Al-umam. Umamun. Kama annahu arsyadahum, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga arsyada yursyidu irsyadan, memberikan petunjuk kepada mereka, lidaf'i syururi, dan petunjuk untuk menolak keburukan-keburukan, wal adranil amati wal khasati, menolak keburukan-keburukan dan madarat yang umum dan yang khusus, bikulli tariqin, dengan semua jalan atau dengan berbagai cara dan segala cara. Ya, karena apa? Karena tidaklah segala sesuatu yang mendekatkan ke surga melainkan sudah apa? Nabi jelaskan. Dan tidak ada yang mendekatkan ke neraka melainkan Nabi sudah memperingatkannya. Falaqad, maka sungguh. Ini kan ada lam ada qad ya, takkidnya 2 kali kan. Maka sungguh balaghar risalah, Nabi telah menunaikan risalah, menyampaikan risalah. Balaghar risalah, telah menyampaikan risalah. Wa addal amanah, dan juga wa addal amanata, menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, dan memberikan nasihat kepada umat. Kita kan kalau muqaddimah kan ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Ini bisa para ikhwan bisa nambah ini ya ketika muqaddimah ya, balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Tarakaha ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yanzihu anha illa halikun. Salawatullahi wa salamuhu, semoga salawat Allah dan salamnya, wa barakatuhu, dan barakahnya tercurahkan pada beliau, alaihi wa ala alihi wa sahbihi, pada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Ini adalah syarah dari penjelasan apa? Isfa'u faltu jaru, diberikan syafaat, niscaya kalian akan diberi apa? Pahala. Ini syafaat yang baik, yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang butuh syafaat kita, ya kenapa tidak? Syafaat dengan kedudukan kita mungkin. Yang penting ya yang kita beri syafaat ya berhak gitu ya, pantas untuk menerimanya. Ya, dilanjutkan Mas Inca.
Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraa'ah. Qauluhu wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma syaa. Ma syaa. Ma mausul ini i'rabnya apa? Ma mausul. I'rabnya fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Dari mana? Wa yaqdi. Ya. Wa yaqdillah, dan Allah memutuskan ala lisani nabihi, melalui lisan rasulnya, masya'a, apa yang Allah kehendaki. Qada'uhu ta'ala nau'ani. Jadi qada', ya, qada', keputusan, ketentuan Allah itu ada dua macam. Qada'un qadariyun, ada qada' yang sifatnya qadari, yang sifatnya adalah takdir, ya, yashmalul khaira wasyarra. Kalau qada' qadari, ya, qada' qadari ini mencakup kebaikan dan keburukan, wa ta'ati wal ma'asi, dan juga mencakup ketaatan-ketaatan dan maksiat-maksiat. Ini qada Allah yang merupakan qadari, takdir. Takdir Allah kan ada bil qadari khairihi wa syarrihi gitu. Bal yashmalu, bahkan mencakup jami'a makana wa ma yakunu, segala apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Makana wa ma yakunu, makana apa yang telah terjadi, wa ma yakunu dan apa yang akan terjadi. Wa jami'a, nah ini masih ataf kemana? Ya jami'a tadi, jami'a yang awal. Wa jami'al hawadisis sabiqati wal lahiqati, dan seluruh kejadian-kejadian yang telah berlalu
wallahiqati dan yang akan datang. Wa akhassu minhu dhamirhu kembali ke mana? Dhamirhu kembali ke mana? Coba dhamirhu kembali ke mana? Bapak Iwan. Dan lebih khusus darinya. Apa? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Wa akhassu minhu dan yang lebih khusus darinya adalah lebih khusus dari apa? Qadha qadari. Apa yang lebih khusus? Al-qada'ul qadariyu ad-diniyu. Ada tambahnya apa ini? Ad-diniyu. Sebagian ditambah apa? Asy-syar'iyu, kan gitu ya. Kalau dengan bahasa lain itu kan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, kan gitu. Jadi lebih khusus dari qada qadari adalah apa? Al-qada'ul qadariyu ad-diniyu. Alladzi yahtassu yang khusus bima yuhibbuhullahu dengan apa yang Allah cintai wa yarda dan apa yang Allah ridhoi. Ini namanya qada qadari ad-dini asy-syar'i. Kalau tadi kan qada qadari secara umum yang mencakup kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan. Wa hadzal ladzi yaqdi ala lisani nabihi minal qismi tsani. Dan ini adalah yang Allah menentukan memutuskannya melalui lisan nabinya minal qismi tsani adalah apa? Jadi yang Allah menentukan memutuskan melalui lisan nabinya itu adalah dari macam yang keberapa nih? Jenis yang kedua, yaitu qadha al-qadari ad-dini. Nih. Jadi yaqdillahu ini maksudnya adalah apa? Qadha al-qadari ad-dini asy-syar'i. Kenapa ya, Ikhwan? Karena huwa sallallahu alaihi wasallam, karena dia sallallahu alaihi wasallam abdun rasulun, seorang hamba, seorang rasul, abdun rasulun. Huwa abdun rasulun qad waffa maqamal ubudiyah. Sungguh beliau telah waffa yuwaffi taufiyah. Apa maknanya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa? Iya, bagus. Menyempurnakan. Waffa telah menyempurnakan maqamal ubudiyah. Telah menyempurnakan kedudukan ubudiyah. Telah menyempurnakan maqam peribadahan. Jadi dia benar-benar seorang hamba gitu. Karena telah menyempurnakan maqam ubudiyah. Wa kammala maratibar risalah, dan juga beliau benar-benar rasul karena telah menyempurnakan maratib, martabat ya, kedudukan risalah. Jadi beliau abdun karena sempurna dalam sisi ubudiyah dan juga sempurna dari sisi risalah. Fakullu aqwalihi, maka seluruh perkataan beliau, wa af'alihi perbuatan beliau, wa hadihi petunjuk beliau, wa akhlaqihi akhlak beliau,
adalah, ini khabarnya, ubudiyatun lillah, adalah bentuk peribadahan kepada Allah. Muta'alliqatun, berkaitan bimahbubatillahi ta'ala, mesti berkaitan dengan hal-hal yang dicintai Allah. Nah ini namanya qadha, qadari ad-din, itu mesti khusus yang dicintai Allah. Bimahbubatillahi ta'ala. Walam yakun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam syai'un. Syai'un kenapa marfu? Isim kana, ya. Jadi walam yakun, dan tidak ada, fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dalam diri sallallahu alaihi wasallam, syai'un, tidak ada sesuatu pun, gitu ya. Tidak ada dalam hak Nabi SAW sesuatu pun yang mubah, yang murni. Syai'un mubahun mahdun, sesuatu yang mubah murni, la sawaba fihi, yang tidak ada pahala di dalamnya, wala ajra, dan tidak ada apa? Ganjaran. Jadi nggak ada pada diri beliau itu sesuatu yang mubah, yang murni, yang nggak ada apa? Nggak ada pahalanya, nggak ada ganjaran. Semua yang beliau lakukan itu adalah berpahala, ada ganjarannya, karena beliau adalah abdun rasulun. Jadi nggak ada pada hak Nabi SAW itu sesuatu yang mubah, yang murni, syai'un mubahun mahdun, yang tidak ada apa? Pahala dan ganjarannya. Tidurnya Nabi berpahala, semuanya. Fadlan, terlebih lagi, amma laisa bima'murin. Fadlan amma laisa bima'murin, lebih dari apa yang tidak diperintahkan. Wa hadza sya'nul abdi ar-rasuli, ini adalah perkara, ya, seorang hamba, seorang rasul, alladzi ikhtara sallallahu alaihi wasallam hadhil martabata, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih martabat ini, memilih kedudukan ini. Kedudukan apa? Abdun rasulun, alladzi hiya a'lal maratibi, yang itu adalah kedudukan yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi. Hina, tatkala, ketika, khuira, diberi pilihan, baina antara an yakuna rasulan malikan, antara beliau menjadi apa? Beliau sebagai rasul dan raja. Beliau jadi rasul dan raja dunia, dan apa? Beliau hidup sampai nanti hari kiamat. Beliau kan ditawari, ya, ditawarkan oleh Allah antara menjadi apa? Raja dunia sampai tegaknya hari kiamat, atau seorang hamba dan rasul yang bertemu dengan Rabb-nya. Karena beliau memilih apa? Seorang hamba dan rasul yang rindu bertemu dengan Rabb-nya. Karena Nabi SAW beliau yakin bahwasanya dunia ini fana. Sepanjang apapun umur manusia, ya suatu saat akan mati. Dunia fana, sementara, hijaunya sementara, akan cepat layu, cepat kering. Seperti kita masa muda kan, ya hijau-hijaunya ini, ya hijau-hijaunya ini. Jadi lama-lama kan menguning, akan layu. Ketika sudah sepuh akan semakin lemah tubuh kita. Jadi rasulan malikan, diberikan jadi rasul, raja, menguasai dunia, ya.
Au abdan rasulan, atau seorang hamba dan rasul. Ternyata beliau memilih seorang hamba dan rasul yang rindu untuk berjumpa, bertemu dengan Rabb-nya. Ya, al-hadisul khamisa asyar, hadis yang ke-15. Anzilun nasa manazilahum. Jadi posisikanlah manusia sesuai posisi mereka. Dudukkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Anzilun nasa manazilahum. Rawahu Abu Dawud. Ya lahu min hadisin hakim. Nah, ini apa ini? Ya lahu itu apa? Aduhai alangkah apa? Alangkah hadis yang sangat hakim, hadis yang sangat bijaksana. Dia kan memposisikan manusia sesuai dengan posisi mereka, kan itu. Mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Oh, ini anak kecil, ini pemuda, ini orang tua. Itu namanya anzilun nasa manazilahum. Jadi posisikanlah manusia sesuai dengan posisi mereka. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Ya lahu min hadisin hakim fihi al-hasu li ummatihi. Di dalamnya terdapat motivasi untuk umat Nabi ala mura'atil hikmah, agar memperhatikan hikmah, agar memperhatikan sifat bijaksana. Apa itu hikmah ya ikhwan? Fa innal hikmata wad'ul asya'i mawa. Gimana bacanya? Fa innal hikmata wad'ul asya'i mawa. Apa ini bacanya ini? Coba Bapak Arcito. Awadiu kenapa rafu? Awadiuha. Sahih marfu Bapak Hadianto. Iya, mawadi'aha kenapa? Nah, kenapa ini mawadi'aha? Coba pertanyaan gini ya. Fa innal hikmata, kenapa nggak kita baca wadu'a saja? Fa innal hikmata wadu'a, kenapa nggak kita baca fi'il madhi saja? Tapi justru kita baca masdar. Kan ada 3 huruf ya. Kenapa kok kita baca fi'il madhi? Tidak kita baca masdar saja. Ketika ada perkataan fa innal hikmata, asya mawadi. Fa innal hikmata ini jelas apa? Isim ina. Kenapa ini kok tidak kita baca wadu'a saja? Kan kalau ada sebuah kata dalam bahasa Arab, ada sebuah kata dalam bahasa Arab, ada 3 huruf ya, itu kan ada 2 kemungkinan untuk membacanya. Yang pertama adalah kita baca sebagai fi'il madhi. Yang kedua adalah kita baca sebagai masdar.
Kalau kita baca fi'il madhi wadhu'an. Kalau kita baca sebagai masdar waktu. Kenapa waktu? Karena khobarnya inna. Gitu ya. Mana yang lebih tepat ini? Iya, ini kita baca sebagai masdar. Lebih tepat kita baca sebagai masdar. Kenapa? Karena khobar, karena dia adalah khobar. Khobar itu lebih apa? Lebih bagus ataupun lebih apa? Lebih pas kalau kita pakai masdar. Pakai apa? Masdar. Jadi khobar dengan masdar lebih pas daripada dengan apa? Fi'il madhi. Kenapa? Karena kalau fi'il madhi itu membutuhkan fa'il. Ini kalau membutuhkan fa'il, fa'ilnya mana? Enggak ada. Sebenarnya enggak ada. Mana fa'ilnya kan gitu. Beda dengan masdar. Pak masdar enggak butuh apa? Enggak butuh fa'il, yang kembalinya kemana? Jadi ini kita baca masdar waktu. Kenapa? Karena sebagai khobar. Gitu ya. Jadi kalau ada khobar itu pasnya kita baca sebagai apa? Masdar. Kecuali kalau apa? Kalau ada fa'ilnya, tetap fa'ilnya. Kecuali kalau ini ada fa'ilnya, maka kita baca fi'il madhi. Fa'il nahi kemata waqul asya'i. Nah ini apa? Mawadi sebagai apa? Maf'ul bi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang namanya hikmah adalah meletakkan sesuatu mawadi'aha pada tempatnya. Kenapa bukan maf'ul mutlak? Karena mawadi' itu jamak dari maudi. Dan maudi' itu bukan masdar. Maudi' bukan masdar, tapi tempat, isim tempat dia, isim makan. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa tanziluha. Nah, ini kan atau kemana ini? Atau kemana tanzil? Waktu kan. Nah, tanzil itu kalau tanzil kelihatan dia. Pasti apa? Masdar. Tanzil apa? Masdar. Jadi apa? Nazzala yunazzilu tanzilan. Ini atafnya juga masdar. Wa tanziluha, dan memposisikannya manazilaha, pada posisinya. Itu yang namanya hikmah, itu yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, memposisikan sesuatu pada posisinya. Wallahu ta'ala hakimun, dan Allah subhanahu wa ta'ala hakim, yang maha bijaksana, fi khalqihi, dalam penciptaannya, wa takdirihi, dalam takdirnya, wa hakimun fi syar'ihi, dan Allah maha bijaksana dalam syariatnya, wa amrihi wa nahyihi, dalam perintah dan larangannya, wa qad amara ibadahu bil hikmah, dan sungguh Allah telah memerintahkan para hambanya untuk berbuat hikmah, wa mura'atiha, dan memperhatikannya, fi kulli syai', dalam segala hal, wa mura'atiha fi kulli syai', dalam segala hal. Wa awamirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa irsyadatuhu, dan petunjuk-petunjuknya, kulluha, seluruhnya, taduru alal hikmah, itu berputar, berporos pada apa? Hikmah.
berputar, berporos di atas apa? Hikmah. Faminha, ya, di antara termasuk faminha, dhamirha kembali ke mana? Kembali ke mana? Hikmah. Faminal hikmah hadal hadisul jami'. Di antara hikmah Nabi itu adalah hadis yang jami' ini. Tanya hadis jami' ya. Di jami' itu kan apa namanya? Singkat, padat, jelas, maknanya luas gitu ya. Ini hadis jami'. Kenapa? It amara an nunzila. It amara an nunzilan nasa manazilahum. Karena Nabi memerintahkan an nunazzilan nasa manazilahum, agar kita memposisikan manusia pada posisi-posisi mereka. Wa dzalika fi jami'il muamalat, itu dalam seluruh muamalat. Wa jami'il mukhatabat, dalam seluruh apa? Pembicaraan. Wa ta'allumi wa ta'lim, dalam apa? Belajar dan dalam mengajar. Nah, sampai sini ya, sampai sini anzilun nasa manazilahum. Ya, UAS kita, UAS semester gasal kita dari hadis nomor berapa? Terakhir kemarin kan sampai hadis yang ke sifatu ahli jannah ya. Hadis 9. Kullu syai'in berarti. Ya, kullu syai'in. Jadi UTS dari kullu syai'in ya? Atau dari awal? Atau dari kullu syai'in saja? Kullu syai'in saja ya. Ya. Kullu syai'in itu ini hadis ke-9, hadis ke ya. Ya, dipersiapkan dari sekarang ya. Ujiannya biar nanti bisa maksimal.